Puasa kemenangan Charles Leclerc akhirnya terputus juga. Setelah 7 balapan dilalui tanpa kemenangan, akhirnya Charles Leclerc kembali naik podium tertinggi pada GP Austria. Ia unggul 1,532 detik dari Max Verstappen yang harus puas finish di posisi runner-up. Sementara itu, komposisi podium dilengkapi oleh Lewis Hamilton yang finish di posisi ketiga. Lantas, seperti apa jalannya balapan yang berdurasi 71 lap di Red Bull Ring Circuit kali ini? Yuk kita simak bersama-sama. Selepas lampu start padam, Max Verstappen yang berhasil meraih posisi start terdepan karena finish di posisi pertama saat sprint race, langsung memimpin jalannya balapan, disusul oleh Charles Leclerc yang ada di posisi kedua. Sementara itu, Carlos Sainz sempat melebar di tikungan pertama, tetapi ia masih bisa mempertahankan posisi ketiga yang dia peroleh meski sempat disalip oleh George Russell. Beberapa saat kemudian, insiden terjadi pada tikungan 4. Sergio Perez terlibat kontak dengan Russell yang membuatnya harus masuk gravel. Beruntung, pembalap berkebangsaan Meksiko itu masih bisa melanjutkan balapan dan masuk pit untuk mengganti ban ke tipe hard pada awal lap kedua. Atas insiden itu, Russell jatuhi hukuman penalti 5 detik. Di sisi lain, Hamilton disalip oleh Mick Schumacher pada lap 4 dalam perebutan posisi ke-7. Pada prosesnya, Sergio Perez harus memarkirkan mobilnya di garasi dan menyudahi balapan lebih awal pada lap ke-24. Leclerc yang berada dalam jarak yang dekat dengan Verstappen terus berupaya menyalip rivalnya tersebut. Pada akhirnya, pembalap berkebangsaan Monaco itu mampu merebut posisi pertama dari Verstappen pada lap 12. Ia mampu menyalip dari sisi dalam tikungan 4 dengan melakukan manuver pengereman yang sedikit lebih lambat. Pada lap yang sama, Russell berhasil menunaikan penalti 5 detik yang dia dapatkan akibat insiden dengan Sergio Perez. Mercedes memanfaatkan momen tersebut untuk mengganti hidung mobil pembalap asal Inggris tersebut dan juga mengganti ban ke jenis hard. Pada lap 14, giliran Verstappen yang masuk ke pit untuk mengganti ban ke jenis hard. Dengan ban yang lebih baru dan segar, Verstappen mampu mengejar para pembalap di depannya untuk semakin mendekatkan diri dengan dua pembalap Ferrari yang berada di posisi 1 dan 2. Pada lap 18, Verstappen terlibat pertarungan dengan Hamilton. Hasilnya, Verstappen mampu menyalip pembalap Mercedes itu untuk posisi ketiga sebelum memasuki tikungan 4. Kejadian menarik dan juga seru terjadi pada lap ke-24. Ketika itu, perebutan posisi 8 terjadi melibatkan 5 mobil sekaligus. Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lando Norris, dan Mick Schumacher sama-sama bersaing untuk berebut posisi 8, 9, 10 pada lap tersebut. Aksi susul menyusul pun terjadi dan hasilnya Kevin Magnussen berhasil memperoleh posisi ke-8 pada lap tersebut, disusul oleh Lando Norris, Fernando Alonso, Mick Schumacher, dan Guan Yu Zhou yang berada di posisi ke-12. Pada lap 33, Max Verstappen kembali diasapi oleh Charles Leclerc untuk kedua kalinya. Leclerc dengan ban hard yang lebih segar setelah melakukan pergantian dari jenis medium pada lap 27 berhasil menyalip rivalnya pada tikungan 3. Barulah 4 lap berselang atau tepatnya pada lap 37, Verstappen kembali masuk pit untuk memakai ban jenis hard yang jauh lebih fresh. Ini membuat posisinya melorot ke posisi ketiga di belakang Sainz. Leclerc baru melakukan pit stop kedua pada lap 51. Tepatnya 1 lap setelah Sainz melakukannya pada lap 50. Dan kemudian 2 lap berselang, tepatnya pada lap 53, Leclerc untuk ketiga kalinya berhasil merebut posisi pertama dari Verstappen setelah dengan mudah melalui tikungan ketiga.
Setelah Leclerc berhasil menyalip Verstappen, Sainz terlihat berusaha mengejar Verstappen yang ada di depannya. Sialnya, mobil dari pembalap asal Spanyol itu melambat pada lap 57 dan terpaksa harus melipir keluar dari trek. Sesaat setelahnya, api muncul dari area mesin dan menjalar ke bagian sidepod. Kondisi ini membuat virtual safety car diberlakukan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Leclerc dan Verstappen untuk masuk pit pada waktu bersamaan dengan mengganti ban mereka dari hard ke medium. Balapan pun kembali berjalan normal tanpa virtual safety car pada lap 60. Tapi Ferrari dilanda rasa cemas. Pasalnya, Leclerc mengeluh pedal gas mobilnya macet. Kondisi ini membuat jarak dirinya dengan Verstappen semakin menipis. Namun, Leclerc masih bisa mempertahankan posisinya hingga checker flag dikibarkan. Pembalap bernomor mobil 16 itu akhirnya menuntaskan GP Austria sebagai pemenang, disusul Max Verstappen di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Sementara itu, George Russell yang dikenal dengan sebutan Mr. Konsistensi mampu meraih posisi finish keempat. Esteban Ocon dari Alpine mampu masuk 5 besar. Mick Schumacher secara luar biasa mampu finish di posisi ke-6. Ini menjadi 2 kali secara beruntun pembalap asal Jerman itu finish di zona poin. Dan lebih spesialnya lagi, Mick Schumacher berhasil mendapatkan penghargaan Driver of the Day pada GP Austria. Tak hanya Mick Schumacher yang masuk di zona poin, rekan timnya yang juga seniornya, yakni Kevin Magnussen, berhasil finish di posisi ke-8. Haas pun kembali mencetak double point pada balapan kali ini. Tak hanya Haas, McLaren juga berhasil menempatkan 2 pembalapnya di zona poin dengan Lando Norris finish di posisi ke-7 dan Daniel Ricciardo berhasil membawa pulang 2 poin setelah finish di posisi ke-9. Fernando Alonso juga menjadi aktor di balik keberhasilan Alpine double point di GP Austria setelah finish di posisi ke-10. Keberhasilan Leclerc memenangi GP Austria mengerek posisinya di klasemen pembalap. Sebelumnya, Leclerc berada di posisi ketiga di belakang Sergio Perez. Tapi kini, Sergio Perez berhasil digusur olehnya dan Leclerc duduk di posisi runner-up klasemen dengan perolehan 170 poin. Ia tertinggal 38 poin dari Max Verstappen yang ada di pucuk pimpinan klasemen. Itu tadi cerita di balik keseruan GP Austria yang berlangsung Minggu malam kemarin. Ngomong-ngomong, pembalap kalian finish di nomor berapa nih?